bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
sampai nang panay tanong Yesus nome damasko sampai nang panay Bapak, Ibu, undangan yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, acara peresmian dan pentabusan gedung Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Hermon Biak pada hari ini akan dimulai. Perlu kami informasikan bahwa Bupati Biak Nungkor berkenan hadir pada acara ini. Namun karena pada hari ini ada beberapa agenda kegiatan yang harus beliau hadiri, sehingga menginformasikan agak terlambat datang dan kita tidak menunggu beliau datang, kita boleh memulai acara ini atas izin Bapak Bupati. Baik, yang kami hormati Ketua Majelis Daerah Gereja Pantai Indonesia, Pantai Besar Indonesia, Papua, bersama Ibu. Yang terhormat Ketua Majelis Wilayah GPDI Biak Selatan, Bapak Ibu, Gembala Jemaat, hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, para donatur, serta hadirin yang kami hormati dan diberkati Tuhan. Rasa syukur dan sukacita besar bagi kami Jemaat Hermon, karena hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan, pada hari ini kita diizinkan berkumpul di tempat ini untuk bersama menyaksikan acara peresmian dan pentahbisan gedung Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Hermon Biak. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan menyiapkan waktu bagian dalam acara ini dan berkenan hadir karena merupakan satu sukacita kami juga Bapak Ibu telah berkenan hadir. Baik, acara peresmian dan pentahbisan ini akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Helena Kaben. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapa. Di pagi hari ini Bapa yang Maha Kuasa dan mengetahui segala perkara, di mana hari ini acara peresmian gedung gereja di tempat ini Bapa. Maka saat ini kami mau memulai dengan acara ini Bapa. Kami berdoa kiranya, oh Tuhan, pagi ini Tuhan berikan cuaca yang baik untuk kami, sehingga kami laksanakan acara ini dari saat ini sampai selesainya. Nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helena Kaben. Ini kita ikuti pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi. Jemaat yang bersuka-cita hari ini, kami yang terundang yang turut merasakan kebahagiaan sukacita di depan mata kita terlihat satu keberhasilan, satu pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan sebagaimana pengajaran Gereja Pantekosta di Indonesia. Setiap peresmian gereja harus didasari dengan pembacaan firman. Oleh sebab itu mari kita mengikuti pembacaan firman sebagai pemeteraian gedung ini dimulai.
2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Bunyinya demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai tempat persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan pengampunan dosa mereka serta memuliakan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang diberkati Tuhan, ini kita melangkah pada doa peresmian yang akan dibawakan oleh Ketua Majelis Daerah Bapak Pendeta Timotius Baru. Silakan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang kami kasih, para hamba Tuhan, Gembala Sidang, pimpinan MD Majelis Wilayah, serta jemaat Hermon yang berbahagia, di hadapan kita sebuah bangunan yang megah yang Tuhan beri mempercantik wajah Kota Biak. Gereja Hermon adalah gereja yang ke-93 selama Tuhan percayakan saya sebagai ketua gereja itu kami resmikan. Bulan depan tanggal 17 kita akan resmikan lagi gereja GPD Yerusalem Baru. Allah berkarya dengan dahsyat dan luar biasa, bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya saja semua bangunan gereja itu bisa selesai, khususnya GPD Hermon yang hari ini akan kita resmikan. Saya mengajak kita menundukkan kepala, kita bernyanyi bersama pujian Allah turut bekerja, yang kita akan berdoa untuk meresmikan bangunan gereja GPD Hermon. Allah turut bekerja dalam segala perkara, Allah berkuasa mengatasi segalanya, Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara, Allah berkuasa mengatasi segala
tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Engkau ada dulu, hari ini, sampai selamanya. Engkau berjanji di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas namamu, Engkau ada di sana. Jemaat Hermon melalui pergumulan beberapa tahun lamanya dalam pergulatan iman untuk menyelesaikan sebuah rumah di mana namamu, matamu, hatimu, telingamu ada di sana. Hari ini rumahmu akan kami resmikan dan habiskan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi semua ini terjadi karena Tuhan menjawab doa jemaat Hermon. Tuhan memberkati setiap para donatur yang sudah memberi dari kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga bangunan ini dapat diselesaikan. Panitia pembangunan, panitia peresmian, seluruh sidang jemaat bersatu padu bekerja bersama-sama, sehingga hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan di sini. Yesus ditinggikan karena Yesus yang selalu menyelesaikan masalah. Kami akan resmikan bangunan ini pada hari ini, dan biarlah bangunan ini menjadi rumah doa, menjadi rumahmu di mana Engkau hadir memberkati seluruh umatmu, bahkan siapa saja akan datang ke tempat ini. Itu sebabnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, pada hari ini Selasa 19 Oktober tahun 2021 kami resmikan dan tabiskan bangunan gereja jemaat GPD Hermon di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua MD, Bapak Ibu undangan yang Tuhan kasihi. Tanpa mengurangi hikmatnya acara pada pagi menjelang siang hari ini, sebelum kita melakukan pembukaan seluruh papan nama gereja, kita akan melanjut terlebih dahulu laporan panitia pembangunan. Kepada Ketua Panitia, Bapak Johan Saapang, silakan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukuri dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena oleh kemurahannya sehingga kita boleh ada tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dibuktikan pada hari ini kita boleh menikmati napas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tentunya dalam rangka menghadiri acara pentabisan dan peresmian gedung gereja GPD Hermon. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Jember atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Majelis Daerah GPD Papua beserta Ibu dan rombongan, yang kami hormati Ketua Majelis Wilayah GPD Riau Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Agama Kabupaten Jember,
yang kami hormati Bapak Gembala serta Ibu Rohani GPDI Hermon Yaptasdiap, yang kami hormati Bapak Ibu para hamba Tuhan yang ada pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami kasihi dan kami hormati seluruh jemaat GPDI Hermon, baik Bapak Ibu maupun anak-anak kecil yang ada pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, berawal dari kondisi gedung gereja lama yang tidak lagi bisa menampung seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah raya Minggu, di mana sebagian jemaat yang mengikuti kebaktian pada waktu itu berada di bagian luar gereja. Itu sebabnya sehingga gembala dan jemaat berusaha untuk memiliki sebuah gedung gereja. Berada dari kondisi itulah maka gembala dan jemaat punya kerinduan besar dan harapan untuk membuat sebuah gedung gereja yang mampu untuk menampung seluruh jemaat. Maka salah satunya dengan cara adalah harus membangun sebuah gedung yang lebih besar dan berkapasitas. Maka pada tanggal 10 Mei 2019 dibentuklah panitia pembangunan gedung gereja baru oleh Gembala dengan surat keputusan nomor 01/DJ Hermon /SK tahun 5 tahun 2019. Namun kegiatan pekerjaan pembangunan gedung gereja baru dilaksanakan pada tahun 2021. Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, saya teringat pada saat Bapak Gembala meminta kesediaan saya untuk menjadi ketua panitia pembangunan gedung gereja. Saya sempat menawarkan nama lain, karena saya merasa bahwa tanggung jawab ini terlalu berat untuk saya kerjakan. Namun kembali saya berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti memampukan saya untuk mengemban tugas mulia ini. Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, berdasarkan surat keputusan tersebut, maka panitia segera mengadakan rapat perdana untuk menentukan program kerja panitia. Dan pada saat itu ada inisiatif dari beberapa peserta rapat untuk mengadakan spontanitas internal panitia sebagai dana awal. Dan pada saat itu terkumpul dana sebesar 11 juta rupiah dengan 100 sak semen. Itulah dana awal panitia untuk bekerja. Dalam rapat tersebut ada sumber-sumber dana yang perlu panitia garap, antara lain pertama iuran dari jemaat per bulan sesuai dengan kemampuan jemaat yang ada. Yang kedua janji iman, yang ketiga bantuan dana dari pemerintah daerah, dan yang keempat donatur dari jemaat. Yang kelima donatur dari luar jemaat, dan yang keenam penjualan basar. Yang ketujuh sumbangan dari rayon-rayon, yang kedelapan sumbangan dari wadah-wadah jemaat, dan yang kesembilan pinjaman via bank. Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan poin-poin yang saya sebutkan tadi, itu sudah lazim dipakai dalam sebuah panitia pembangunan gedung gereja. Namun pada poin yang ke-9, pinjaman via bank merupakan sumber dana yang tidak lazim. Saya ingin cerita sedikit mengenai historis tentang pinjaman bank ini. Kerinduan kami panitia untuk memiliki konstruksi gedung gereja yang terbuat dari baja ringan.
untuk memiliki konstruksi gedung gereja yang terbuat dari baja ringan dan plafon yang terbuat dari Sunda plafon. Namun harga konstruksi baja ringan dan Sunda plafon tersebut sangat-sangat besar dan harus dalam bentuk dana cash. Itulah yang mendasari sehingga kami mengambil keputusan untuk pinjam bank. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pinjaman bank tersebut tentunya ada administrasi bank yang harus dilengkapi. Salah satunya harus ada agunan. Maka ada beberapa jemaat yang menawarkan surat-surat sertifikat tanah dan surat-surat STNK motor dan BPKB mobil untuk dijadikan agunan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, sebab mengandung risiko. Apabila jemaat yang mampu untuk membayar, maka konsekuensinya adalah agunan yang menjadi taruhannya. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, sehingga kami bisa membayar angsuran setiap bulan dengan baik, sehingga boleh lunas. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan satu ketika bendahara kami menyampaikan buat saya bahwa Pak, uang di kas untuk menyetor ke bank sudah tidak ada. Ini pertanda bahwa kita harus suka dan tidak suka harus menyetor setoran kita. Saya katakan begini buat dia, saudara bendahara, kamu tunggu saja, 2-3 hari lagi Tuhan akan beracara, Tuhan akan berperkara, dan Tuhan akan tunjukkan kuasanya, sehingga kita akan dapat menyetor cicilan kita. Dan puji Tuhan, itu terbukti 2-3 hari ke depan ada setoran yang masuk dan tidak ada yang menjadi kendala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun jenis-jenis pekerjaan yang sudah kami kerjakan bukan hanya terfokus pada pembangunan gedung gereja, namun juga ada beberapa bagian yang kami kerjakan oleh panitia, antara lain pertama gedung gereja dengan ukuran 15 kali 26, pembuatan basement dengan ukuran 8 kali 15, pembuatan teras samping dengan ukuran 4,5 kali 18 meter, pembelian dan tanah dengan ukuran 35 kali 23 meter, pembuatan pagar keliling bagian belakang gereja sepanjang 70 meter, dan pembuatan pagar depan gereja. Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, dalam pekerjaan pembangunan gedung gereja tentunya hambatan dan kendala yang kami hadapi. Namun oleh kemurahan Tuhan semua itu baik-baik saja bisa kami lalui bersama pada hari ini dilaksanakan pentabisan gedung gereja kita. Saya selaku panitia pembangunan sering berkata kepada Bapak Ibu jemaat sekalian dan anggota panitia pembangunan bahwa di luar sana banyak orang yang memiliki harta benda yang banyak. Banyak orang yang memiliki harta benda yang banyak, memiliki skill yang bagus, memiliki segala-galanya. Namun Tuhan tidak memberi kesempatan, kepercayaan kepada mereka untuk membangun rumah Tuhan. Namun kepercayaan itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dan kepercayaan ini. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Saya teringat cerita Daud, di mana Daud yang memang saya teringat cerita tentang Daud, Raja Daud, di mana bukan Raja Daud yang membangun rumah Tuhan, tetapi kepada Raja Salomo yang diberikan kepercayaan. Padahal Daud memiliki segala-galanya, punya harta benda, punya pasukan, punya kekuasaan, dan lain-lain. Tetapi kepercayaan itu untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seluruh kegiatan pembangunan dan pencarian dana dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, penerimaan dalam bentuk cash sebesar 2.486.788.000. Pengeluaran sebesar 2.466.729.000.
Sisa saldo sebesar 20.059.000. Di samping dana cash, ada juga sumbangan dalam bentuk material, antara lain berasal dari Pemda Biak Numfor, PT Angkasa Pura, Pertamina, dan yang keempat dari jemaat, dari donatur perorangan berupa sumbangan batu ringan, besi, pasir, cat, marmer, dan lain-lain sebagainya. Secara keseluruhan dapat kami kalkulasikan kalau kami konversikan ke dalam bentuk rupiah, kurang lebih berjumlah 450 juta. Demikian juga selain yang tadi saya sebutkan di atas, ada juga sumbangan tenaga yang sering diberikan kepada kami, tentunya jemaat kami sendiri, jemaat Hermon. Demikian juga sekolah kita Biak, siswa STM jurusan Bangunan Gunung angkatan tahun 2011. Demikian juga jemaat GPDI Taman Anggrek. Bapak Ibu yang saya hormati serta undangan yang saya kasihi, gedung gereja yang ada di hadapan kita ini adalah hasil dari gembala dan jemaat yang diberikan kepada kami panitia untuk membangunnya. Sebenarnya ada kerinduan panitia untuk membangun gedung gereja yang memiliki nilai yang estetika, yang lebih besar, lebih bagus, lebih indah lagi. Namun panitia hanya dapat membangun gedung gereja yang sederhana, seperti yang kita lihat saat ini. Sekali lagi, panitia hanya dapat membangun gedung gereja yang sangat-sangat sederhana, seperti yang ada di depan kita ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu berkati Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah orang yang membangunnya. Itu kata pemazmur. Selanjutnya, di akhir kesaksian, di akhir sambutan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, seluruh hamba-hamba Tuhan, PT Angkasa Pura dan Pertamina, para donatur baik dari jemaat maupun luar jemaat, para gembala-gembala majelis dan seluruh jemaat yang sering kali mendoakan kami, Jemaat Hermon, dan kepada gembala dan Ibu Hani, dan kepada majelis jemaat dan seluruh jemaat Hermon, serta kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan pekerjaan gedung gereja ini. Demikian laporan singkat kami. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Demikian telah kita ikuti laporan panitia pembangunan yang menyampaikan bagaimana proses pembangunan rumah Tuhan yang dilakukan oleh jemaat GPDI Hermon. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada acara pembukaan selubung papan nama gereja oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Biak Numfor, didampingi Ketua Majelis Daerah Papua dan Ketua Majelis Wilayah Biak Selatan serta Gembala Jemaat Hermon. Silakan hadirin dimohon berdiri. Kami atas nama pemerintah, dalam hal ini instansi teknis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Gereja Jemaat Hermon, Gereja GPDI Jemaat Hermon, kami buka selubung papan nama dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, selubung papan nama Gereja Pantai Kosta Indonesia
Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Iya. Yang pertama oleh Gembala Jemaat GPD Hermon Biak, Bapak Pendeta Stephen Tombokan. Yang kedua oleh Ketua Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta Indonesia Papua, Bapak Pendeta Timotius Daud. Atas anugerah Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dibangun kembali dan diresmikan pada hari ini Selasa 19 Oktober 2021 gedung gereja GPD Jemaat Hermon Yafdas Biak. Haleluya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk tanda tangan Bapak Bupati, nanti akan dari belakang setelah beliau hadir. Dilanjutkan dengan pengguntingan kita. Kita menuju lokasi pengguntingan kita. Pengguntingan kita oleh Ketua Kementerian Agama. Oh, bukan. Ada yang mendampingi Mama Kawer supaya didampingi ke atas. Mama Kawer membuka menggunting kita. Kita akan menyaksikan acara pengguntingan kita oleh Ketua Majelis Wilayah Gereja Pantai Kosta Indonesia Selatan. Ini kita Helena Kau ya. Akan dilanjutkan dengan penyerahan kunci gedung gereja dari panitia pembangunan Gereja Pantai Kosta Indonesia Jemaat Hermon, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Amas Yahmaniani. Disilakan kepada Ketua Majelis Daerah. Ya, kita menyaksikan pengguntingan kita oleh Ketua Majelis Wilayah. Pada hari ini kami menggunting pita ini untuk rumah ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya penyerahan kunci dari panitia pembangunan, dalam hal ini Bapak Amas Yahmaniani, kepada Ketua Majelis Daerah Bapak Pendeta Timotius Daud. Dan dipersilakan untuk membuka pintu. Bapak Ibu undangan hadirin bisa langsung menaiki tangga memasuki gereja. Baik. Karena akan dilanjutkan dengan ibadah. Hari ini kami menyerahkan kunci gereja kami atas nama panitia, bahkan seluruh jemaat menyerahkan percayaan ini kepada Bapak dan untuk melaksanakan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Gereja Pantai Kosta Indonesia adalah gereja yang terbuka untuk semua umat, dan sejak pintu gereja ini saya bukakan, maka pintu ini akan dibukakan selama 1x24 jam sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Biak sebagai kota wisata, sebagai kota yang modern, akan berkembang luar biasa. Banyak turis dari mancanegara akan datang ke Biak, dan Gereja Hermon akan menerima kunjungan istimewa dari semua tamu yang akan datang. Gereja ini harus menjadi berkat bagi Biak, jadi berkat bagi Papua, jadi berkat bagi Indonesia, jadi berkat untuk semua bangsa di dunia ini. Amin. Saya membuka pintu ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tahun lamanya kita bergumul untuk Tuhan, kita bergumul untuk gereja. 11 tahun bukan waktu yang singkat bagi jemaat di tempat ini. Ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada banyak suka dan duka. Tetapi kita percaya, di saat kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di sana surga, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, Kunaikan cinta. Yang dapat kita berikan kepada Tuhan hanya ucapan cinta. Haleluya. Terima
dalam surga, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan pujian, hormat, dan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena kebesaran-Mu, karena keajaiban-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hari ini Engkau bersukacita bagi kami, khususnya jemaat kembali Hermon di tempat ini. Engkau beri sukacita yang besar di hari ini, karena Engkau hadirkan sebuah gedung gereja yang mewah, gedung gereja yang representatif, yang hari ini kami resmikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau membangun di tempat ini, karena Engkau yang bekerja di tempat ini, sehingga kami semua di hari ini bersyukur, berterima kasih atas kebesaran-Mu, mujizat-Mu, kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih. Kami akan melaksanakan ibadah yang kudus. Sebelum kami mulaikan ibadah yang kudus ini, kami mohon Engkau di dalam bilu-Mu untuk membasuh, menyucikan kami dari segala pelanggaran, dosa, dan salah kami, supaya saat ini kami akan layak untuk melayani, kami layak untuk memuji-muji Engkau Tuhan, kami layak untuk menerima berkat damai dan sukacita melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hamba-Hamba yang Engkau percayakan untuk melayani kerja-Mu hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, rebana, dan semua yang melayani pelayan firman-Mu Tuhan, kami tolong tangan. Ya Allah Tuhan, Engkau urapi, jadikan mereka menjadi saluran berkat, supaya tidak seorang pun yang tempat ini pulang dengan kecewa, tapi kami pulang dengan berkat damai sukacita, kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Caranya ibadah ini Tuhan kami terus dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara, Engkau bekerja Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan. Pasal setan pasal ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau lakukan dalam pikiran, perasaan, dalam hati kami, dalam ruang tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus mempengaruhi setiap pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat syukur bagi nama-Mu. Kami minta bilis kami pada saat ini di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Allah, kebenaran Allah datang melalui ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara percakapan kami. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, karena hari ini hari penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari kita puji Tuhan sebab Allah dia baik. Aku
Gembala. Tentunya tempat kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu sukacita bagi kami jemaat GPI Hermon ketika hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami punya kerinduan sebenarnya akan lebih banyak lagi yang bisa hadir, tetapi kita masih dalam suasana protokol kesehatan yang harus dibatasi, sehingga seperti inilah pada hari ini. Nah, saudara-saudara, saya mau menyaksikan bahwa begitu baik Tuhan di dalam pelayanan pengembalaan yang ada di jemaat GPI Hermon. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara belum banyak yang tahu bahwa jemaat GPI Hermon adalah hasil pemekaran dari jemaat GPI Sion di Kota. Setelah musyawarah kerja daerah tahun 1997 yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor. Dan saudara-saudara, memang dari awal ketika gedung gereja yang lama dibangun, kurang lebih berukuran 9 kali 16 meter, itu sudah dimulai sebelum ada ibadah di dalam jemaat, dan dimulai oleh jemaat GPI Sion di Kota. Dan saudara-saudara, saya waktu itu masih siswa sekolah Alkitabiah. Ya, kami setiap hari Sabtu harus ada di lokasi ini untuk membangun gedung gereja yang lama, dan pada waktu itu dipercayakan kepada almarhum Bapak Pendeta Silvanus Waromi. Setelah beliau meninggal, dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Waromi. Kemudian atas permohonan dari keluarga, ya, almarhumah Ibu Waromi pada waktu itu, sehingga ya kami usulkan untuk melanjutkan pelayanan karena keterbatasan kesehatan pada waktu itu, sehingga tanggal 9 Maret tahun 2009 saya dilantik menjadi gembala jemaat di tempat ini. Dan memang seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, ya ketika kita ibadah raya hari Minggu itu, ya gereja sudah tidak menampung lagi. Bagian dinding depan kiri kanan kita sudah jebol, pasang sampiran-sampiran, tapi kalau hujan yang di luar kehujanan. Sehingga dibuatlah rapat jemaat dan memutuskan untuk membangun gedung gereja, sehingga mulailah dilaksanakan. Ya, tadi Ketua Panitia melaporkan 2009. Tetapi efektifnya kita nanti mulai melakukan pekerjaan setelah musyawarah daerah dari Partai Komunitas Indonesia yang dilaksanakan di Jayapura pada tahun 2012. Dan saudara-saudara terus berjalan seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Dan yang menjadi sukacita saya sebagai gembala jemaat bahwa panitia tidak pernah berganti. Ketua panitia tidak pernah berganti. Ya, biasa dalam panitia ada pergumulan, tetapi Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan. Dan saudara-saudara yang dikasih, kami putuskan untuk meresmikan gedung gereja yang awalnya kami rencanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, tetapi karena pandemi akhirnya tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut. Kemudian kami jadwalkan lagi tanggal 12 Agustus 2021. Tidak bisa lagi karena masih PPKM. Dan akhirnya ya, kami bicara-bicara dengan panitia, ya kita nebeng-nebeng di PON katanya, ya. Kita nebeng-nebeng di PON, katanya ya, kalau PON bisa jalan berarti gereja juga bisa jalan. Ya. Akhirnya kita ambil sesudah PON, ya. Sesudah PON. Nah, saudara-saudara, bersama dengan Bapak Gembala Yerusalem Baru Agopi, ya, kami berencana untuk sama-sama supaya pimpinan gereja satu kali datang. Tapi karena ada hal-hal teknis yang lain, sehingga
Yerusalem Agung yang akan diresmikan tanggal 17 November yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, satu mujizat yang mau saya saksikan bahwa ketika kami tahun 2020 untuk merencanakan pentabisan gedung gereja, jadi tahun 2019 kami sudah ancang-ancang, kami pikir tidak mungkin kita pakai kursi plastik yang sudah pas. Pastilah kita harus ganti dengan kursi yang lebih bagus lagi, ya. Karena panitia dan jemaat berpikir kursi itu ya sudah cukup pengabdiannya, begitu. Dan akhirnya kami terus bergumul, hitung-hitung 1-2 kursi itu harganya 500.000. Nah, kita butuh sekitar 200 kursi. Dan disitulah mujizat terjadi. Tuhan gerakkan seorang pengusaha yang ada di kota ini, ya, kami sebut dengan kasih Bapak Susanto Pirono. Dia tergerak untuk menyumbangkan kursi yang ada ini, ya. Sebagai keluarga, juga sebagai pribadi, dan sebagai ketua Yayasan Buddha Cuci yang ada di Biak ini, mereka menyumbangkan 200 buah kursi. Dan akhirnya kami tidak berpikir untuk itu lagi. Kami percaya bahwa ini semua terjadi karena pertolongan Tuhan, ya. Karena Tuhan yang menggerakkan hati seseorang untuk dapat melakukan itu semua. Dan puji Tuhan, hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh meresmikan dan mentabiskan gedung gereja ini, walaupun kami menyadari masih banyak kekurangan yang belum terselesaikan. Tapi Bapak Ibu, ya, di jemaat kami ini kami melayani saat ini kurang lebih 200 anak, ya, yang punya kemampuan terbatas, ya, secara ekonomi. Sesuai standar WHO, mereka tidak memenuhi $3 per jiwa per hari, ya. $3 per jiwa per hari. Kami ada beberapa gereja di Kota Biak, di Supiori juga, termasuk gerejanya Bapak Pendeta Michael Wafandu. Tapi sebenarnya ini Bapak Ketua ini yang buka jalan waktu itu, ya, yang bawa Yayasan Kompensasi untuk masuk ke Biak ini. Sehingga dengan bertambahnya anak, tentu kami butuh ruangan, ya, ruangan kelas, karena ruangan yang ada sudah tidak memenuhi syarat, sehingga kami putuskan kita habiskan, karena ternyata di dalam pekerjaan Tuhan itu membangun itu tidak selesai-selesai, ya, tidak akan habis-habis, karena Tuhan juga menguji kita mampu memberi atau tidak. Dan puji Tuhan, itu sebabnya kami putuskan kita harus habiskan apapun kondisinya, kita harus habiskan, dan hari ini boleh terlaksana. Dan dari tempat ini sebagai lembaga jemaat tentunya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh donatur, para simpatisan yang terus mengambil bagian. Ya, saya sering berkata kepada jemaat bahwa ada yang sudah tidak bersama-sama dengan kita di jemaat ini, tetapi di tempat mana mereka berada juga mereka menjadi berkat di sana. Ya, ternyata mereka kirim ke sini untuk memberkati kita, kemudian mereka ke tempat lain juga untuk memberkati tempat yang lain. Nah, karena jiwa itu Tuhan yang punya. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, itulah kesaksian yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama yang sudah hadir, Bapak Ketua Majelis Daerah bersama dengan jajaran yang boleh hadir, pimpinan wilayah, Ibu Pendeta Helena Kawen yang terus mensupport kami. Dan ketika beliau mendengar akan mentabiskan gereja, mereka orang tua lain berulang-ulang datang, ya. Berulang-ulang datang. Waktu tahun yang lalu orang tua kami dengar mau ditabiskan, ya ada berkat yang dikirimkan. Kemudian yang dekat-dekat juga sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada berkat juga yang dikirimkan kepada kami untuk mensupport kegiatan pentabisan. Karena itu kami sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk mengakhiri kesaksian dari Bapak Pembala, kami mengundang semua jemaat Emon untuk maju ke depan. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu,
Jemaat Hermon, pemuda-pemudi remaja yang ada, mari kita maju ke depan, ambil ke depan.